Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kesulitan evakuasi jenazah di lantai 2 rumahnya, warga Tulungagung meminta tolong kepada petugas damkar. Grup asusila di medsos semakin marak, masyarakat khawatir meracuni generasi muda. Pelaku pembunuhan sadis di Jember tewas saat dirawat. Polisi tegaskan penembakan pelaku sudah sesuai prosedur. Evakuasi jenazah warga Tulungagung yang meninggal dunia di lantai 2 rumahnya berlangsung dramatis. Akses tangga yang sulit dan sempit membuat warga meminta bantuan petugas damkar. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulungagung melakukan evakuasi jenazah Supriyanto Senin pagi. Warga terpaksa meminta bantuan petugas damkar karena kesulitan untuk membawa jenazah korban berusia 68 tahun yang meninggal dunia di kamar lantai 2 rumahnya. Pasalnya, akses tangga dari lantai 1 ke lantai 2 cukup sulit dan sempit. Menurut warga, sejak 3 pekan terakhir, korban diketahui mengalami sakit dan menempati kamar di lantai 2 rumahnya. Sebelumnya pada Jumat pekan lalu, pihak keluarga dan warga sudah meminta bantuan damkar untuk melakukan evakuasi, namun korban menolak. Kalau diturunkan tidak memungkinkan, tangganya terlalu kecil untuk naik ke lantai 2, akhirnya kami berusaha menghubungi damkar. Alhamdulillah teman-teman damkar siap, oke, terus berhubungan dengan pihak yang berwajib, akhirnya meluncur ke sini. Setelah ini dalam penurunannya kami damkar menunggu dari pihak berwajib dulu untuk sebagai saksi masalahnya, tapi ini murni sakit, bukan tidak ada permasalahan yang lain. Sudah lama Pak sakitnya? Sakitnya sudah lama, cuma mulai agak parah sekitar 3 mingguan. Untuk mengevakuasi jenazah, petugas damkar harus menurunkan 10 personel dibantu petugas Inafis, Satreskrim Polres Tulungagung dan warga. Proses evakuasi dilakukan dengan membawa jenazah menggunakan tandu basket dan diturunkan melalui tangga yang disandarkan di teras rumah korban. Proses evakuasi korban orang meninggal di Desa Lepetet atas nama Pak Supriyanto, alhamdulillah berjalan lancar, dibantu dengan pihak warga, pemerintah desa, dari pihak Polres Inafis, semua saling bahu-membahu menurunkan di lantai 2 ke lantai 1. Ini kendalanya Pak, emang akses jalannya sempit Pak? Untuk kendalanya memang dari tangga rumah lantai 1 ke lantai 2 itu sempit, jadi untuk diturunkan karena kondisinya sempit, kita dari warga itu sulit untuk menurunkan, terus memanggil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dalam waktu sekitar 30 menit, petugas damkar berhasil menurunkan jenazah dari lantai 2, sudah berhasil diturunkan dan dimakamkan pihak keluarga. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Kecelakaan mobil pick-up bak terbuka dan berpenumpang kembali terjadi. Belasan ibu jatuh ke jurang di Sampang usai mobil pick-up yang ditumpanginya tidak kuat menanjak. Seorang penumpang meninggal dunia. Pikap ini terperosok di bibir jurang kawasan Desa Somber, Kecamatan Tembelangan, Kabupaten Sampang. Rombongan ibu-ibu yang menumpang mobil bak terbuka usai takziah jatuh ke jurang. Warga yang ada di sekitar lokasi kejadian segera berupaya menolong para korban yang panik dan histeris setelah kecelakaan terjadi. Seorang penumpang meninggal dunia bernama Halimah dibawa ke rumahnya di Desa Nyeloh, sedangkan 2 korban luka dibawa ke puskesmas. Kecelakaan bermula saat mobil bak terbuka berpenumpang belasan ibu warga Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, pulang dari takziah. Di lokasi kejadian diduga pikap tidak kuat menanjak karena beratnya beban.
apalagi kondisi jalan licin dan rusak hingga pickup mundur dan terperosok ke bibir jurang. Itu rencana mau kemana itu dan mobil itu? Rencana habis pulang dari kegiatan hajatan informasinya. Siap. Itu rimplong atau gimana dan ada tanjakan atau gimana? Ada tanjakan, mungkin tidak menguasainya pengemudi sehingga terjadi slip. Peristiwa kecelakaan pickup berpenumpang sudah seringkali terjadi. Polisi mengimbau warga tidak menggunakan mobil atau truk bak terbuka untuk mengangkut orang, sebab jika kecelakaan bisa fatal akibatnya. Nia Karunia melaporkan dari Sampang. 11 jemaah haji debarkasi Surabaya yang diduga terpapar COVID-19 dinyatakan negatif. Meski demikian, mereka tetap diawasi perkembangan kesehatannya di daerah masing-masing selama 14 hari. Sebelas jemaah haji yang dinyatakan negatif COVID-19 tersebut berasal dari Kediri, Trenggalek, dan Tulungagung. Sebelumnya mereka menjalani screening dan swab karena diduga mengalami COVID-19 sepulang dari Tanah Suci. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Surabaya, Rosidi Roslan, menegaskan setelah dinyatakan negatif COVID-19, ke-11 jamaah tersebut diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Rosidi mengatakan bahwa pihaknya juga sudah memberikan notifikasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten terkait untuk melakukan pengawasan selama 14 hari terhitung kepulangan para jemaah tersebut dari Tanah Suci. Sebab mayoritas jemaah yang diswab merupakan lansia dan mempunyai riwayat penyakit bawaan. Ya, dia bukan hasil lab namanya. Kan kita ada swab antigen ya. Jadi swab antigen di klinik gitu ya. Di klinik kita kan punya ya. Kita lihat di sana. Kemudian negatif hasilnya. Termasuk PCR, Pak? Kalau seandainya hasilnya positif baru kita lakukan PCR. Ini kan hasilnya kan negatif ya. Jadi tidak perlu kita lihat, kita periksa lagi gitu ya. Karena secara visual kita lihat nih kita mengkonfirmasi gitu ya. Jadi teman-teman kita di lapangan mengkonfirmasi ya, gejala-gejalanya memang ada yang mirip gitu ya. Tapi kita swab antigen hasilnya negatif. Jadi tidak perlu kita rujuk atau segala macamnya. Para jemaah haji yang hendak pulang ke tanah air diimbau untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker, serta menjaga pola hidup bersih dan sehat. Hal ini mengingat di Arab Saudi masih ada penyakit yang harus diwaspadai selain COVID-19, yakni MERS dan influenza. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan.